Sinpo TV kembali hadir bersama saya Jihan Nabila dalam berita pilihan selama sepekan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut menyampaikan ucapan bela sungkawa atas musibah kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 1 Tanggerang, Banten pada Rabu 8 September 2021 dini hari. Mendengar kabar duka, pimpinan DPR lantas mengimbau kepada aparat penegak hukum untuk bergerak cepat dalam memulihkan keadaan di tempat kejadian perkara dan menyarankan untuk diadakannya pendampingan psikologis bagi para narapidana yang selamat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad turut menyampaikan ucapan bela sungkawa atas musibah kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 1 Tanggerang, Banten pada Rabu 8 September 2021 dini hari. Mendengar kabar duka tersebut, pimpinan DPR ini lantas mengimbau kepada aparat penegak hukum untuk bergerak cepat dalam memulihkan keadaan di tempat kejadian perkara dan menyarankan untuk diadakannya pendampingan psikologis bagi para narapidana yang selamat. Selain itu, Dasko juga meminta kepada Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penanganan musibah di semua lapas agar kedepannya tidak terulang kembali peristiwa tersebut. Ya, pertama-tama saya ucapkan turut berduka dan prihatin yang mendalam atas musibah kebakaran di Lapas Tanggerang yang tadi pagi kami mendapat berita terjadi pada pukul 2.30 dini hari. Nah, untuk itu kami minta kepada aparat penegak hukum untuk supaya bergerak cepat memulihkan keadaan, kemudian merawat korban yang luka-luka dan juga mendampingi secara psikologis bagi para tahanan yang dalam keadaan selamat tapi masih dalam keadaan traumatik. Untuk itu mari kita doakan semoga suasana cepat pulih dan ke depan kita minta kepada Dirjen Lembaga Pemasyarakatan untuk kemudian mengevaluasi tidak hanya di Tangerang tapi di semua lapas untuk penanganan sistem kebakaran supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Demikian. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Jenazah warga binaan korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tanggerang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu siang. Seluruh kantong jenazah dimasukkan ke ruang forensik untuk dilakukan identifikasi. Diketahui sebelumnya kebakaran yang melalap lapas kelas 1 Tanggerang pada Rabu dini hari tadi, 41 warga binaan tewas dan beberapa lainnya alami luka bakar. Jenazah warga binaan korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tanggerang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu siang. Seluruh kantong jenazah dimasukkan ke ruang forensik untuk dilakukan identifikasi. Iring-iringan ambulans yang membawa korban tewas akibat kebakaran Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tanggerang tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu siang. Satu persatu kantong jenazah langsung dimasukkan ke ruang instalasi forensik. Total 41 jenazah warga binaan nantinya akan diotopsi guna mengetahui identitas para korban. Diketahui sebelumnya, kebakaran yang melalap lapas kelas 1 Tanggerang pada Rabu dini hari tadi, 41 warga binaan tewas dan beberapa lainnya alami luka bakar. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Salah satu korban yang mengalami luka bakar di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Tanggerang diketahui berdomisili di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban diketahui bernama Haryanto, usia 42 tahun, narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di lapas tersebut atas kasus narkotika. Salah satu korban yang mengalami luka bakar di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Tanggerang diketahui berdomisili di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Korban diketahui bernama Haryanto, usia 42 tahun, narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di lapas tersebut atas kasus narkotika. Kesedihan menyelimuti keluarga korban, Haryanto alias Bule, yang menjadi korban atas insiden kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A Tanggerang pada Rabu dini hari tadi.
Rabu siang, saat ditemui di rumah kontrakannya, ibu korban Neti tak kuasa menahan kesedihannya atas musibah anak sulungnya. Bahkan tetangga korban berdatangan ke rumah korban untuk memberikan dukungan moral terhadap pihak keluarga. Haryanto alias Bule diketahui merupakan salah satu korban dari 8 orang napi lainnya yang mengalami luka bakar yang cukup serius. Diketahui korban merupakan narapidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Tangerang atas perkara narkotika. Sampai saat ini pihak keluarga belum bisa menjenguk korban, mengingat saat ini yang sedang bersangkutan sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saya informasi suruh teleponin dia nggak ada kabarnya, nggak bisa di-handphone, nggak bisa dihubungin, nggak ada. Terus nggak lama tuh ada tetangga saya, dia tahu, lakinya tahu ini polisi itu apa nggak tahu, dia bilang di sini rumahnya Haryanto alias Bule ya, anaknya Pak Ramli. Iya dia kena bakar katanya di sono. Saya pertamanya dihubungin sama anak saya yang umur 3, adiknya dia. Mak, lapas pemuda di Tangerang kebakaran, Mak, katanya. Terus saya tanya, emang abangnya di lapas berapa, di kamar berapa? Kalau nggak salah di kelas 1 C apa sih yang tadi kebakar? Blok C. Iya, blok C apa terus kata cucu saya, kayaknya bukan di situ. Tapi adanya tetap di situ. Iya. Karena pernah dengar dia di situ, Mak. Terus dia hubungin abangnya nggak bisa terhubung, nggak ada ininya, nggak ada, susah, nggak bisa dihubungin. Bapak tahu dari mana informasi? Dari ada teman di Tangerang. Ya. Udah berapa lama sih Mas Haryanto menjalani? Waduh, berapa? Dia nggak pernah ngasih tahu berapa tahun gitu. Katanya Desember keluar aja gitu aja. Waktu bulan ada COVID bisa Lebaran tuh ya. Bisa kita ketemu ke sana. Korban diketahui merupakan tulang punggung keluarga yang menghidupi 2 anak dan kedua orang tuanya. Namun pasca dipenjara, keluarga korban mengalami kesulitan keuangan. Sebelumnya, kebakaran terjadi di Blok C Lembaga Permasyarakatan Kelas 1A Tangerang. Atas peristiwa tersebut, sebanyak 41 orang napi meninggal dunia, sedangkan 73 napi alami luka bakar ringan dan 8 orang alami luka bakar parah. Polisi sendiri masih menyelidiki kasus tersebut dengan melakukan olah TKP dan identifikasi. Dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat arus pendek listrik. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur telah menerima sebanyak 41 jenazah narapidana korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Tangerang, Banten pada Rabu 8 September 2021. Tim Disaster Victim Identification DVI Forensik Mabes Polri juga telah mengerahkan lebih dari 50 tenaga ahli untuk mengidentifikasi 41 jenazah tersebut, diantaranya ahli forensik DNA, ontodologi, dan sidik jari. Tim Disaster Victim Identification DVI Polri telah berhasil mengidentifikasi 1 korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono, menyebutkan korban yang teridentifikasi bernama Rudi berusia 43 tahun. Rusdi mengatakan jasad Rudi teridentifikasi melalui database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pada sidik jari dan juga rekam medis korban. Hari ini, pukul 13 tadi, tim DVI melakukan rekonsiliasi dan teridentifikasi 1 korban atas nama Rudi bin Ong Eng Cue, yaitu laki-laki berumur 43 tahun. Korban teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan juga rekam medis dari yang bersangkutan. Automatic Fingerprint System, Brigjen Hudi Suryanto, menyampaikan pihaknya telah mengambil beberapa sampel sidik jari dari 41 jenazah korban kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang. Dari hasil pemeriksaan, terdapat 12 titik kesamaan pada jempol kanan jenazah, dan secara ilmiah, kesamaan tersebut menyatakan bahwa jenazah identik dengan identitas pada database Dukcapil. Kami sudah mengambil beberapa sidik jari dan diantaranya adalah kantong jenazah
nomor 041/2001, berhasil kita ambil sidik jarinya. Selanjutnya kita melakukan penelusuran dari database sidik jari yang kita miliki, termasuk dari Dukcapil. Selanjutnya kami melakukan pemeriksaan secara manual. Kami menemukan 12 titik kesamaan dari sidik jari jempol kanan. Ini sudah memenuhi syarat identik 12 titik, berarti secara saintifik ini bisa diyakini kebenarannya bahwa itu adalah identik. Ini contohnya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Davarizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyebutkan, jika Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Tanggerang, Banten telah melebihi kapasitas. Menkumham menyebut 50% penghuni lapas merupakan narapidana kasus narkotika, sehingga dirinya mendorong untuk dilakukannya revisi Undang-Undang Narkotika. Menanggapi pernyataan Menkumham, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kajian Kementerian Hukum dan HAM terhadap adanya overkapasitas di dalam lapas dan berujung pada Undang-Undang Narkotika. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyebutkan, jika Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Tanggerang, Banten telah melebihi kapasitas. Menkumham menyebut 50% penghuni lapas merupakan narapidana kasus narkotika, sehingga dirinya mendorong untuk dilakukannya revisi Undang-Undang Narkotika. Menanggapi pernyataan Menkumham, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kajian Kementerian Hukum dan HAM terhadap adanya overkapasitas di dalam lapas dan berujung pada Undang-Undang Narkotika. Dirinya mempersilahkan pemerintah untuk mengkaji lebih dalam terhadap Undang-Undang Narkotika jika memang akan direvisi dan selanjutnya dapat mengajukannya ke DPR sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya, itu merupakan evaluasi daripada Kementerian Hukum dan HAM, dan saya pikir hasil kajian mengenai over capacity kemudian berujung dalam masalah undang-undang narkotika itu silakan dikaji lebih mendalam, kemudian ya pemerintah nanti silakan mengajukan ke DPR, tentunya melalui mekanisme yang ada di DPR ketika kemudian sebuah undang-undang akan diajukan atau direvisi. Tentunya akan ada daftar inventarisasi masalah dari pemerintah, dari DPR, dari fraksi-fraksi, dan itu juga untuk sebuah undang-undang yang berkualitas, saya pikir jalannya juga akan panjang. Sebelumnya, dalam konferensi pers yang digelar di Lapas Kelas 1 Tanggerang, Banten, Yasona Lauli menuturkan bahwa terjadinya overkapasitas pada Lapas Kelas 1 Tanggerang disebabkan karena Undang-Undang Narkotika yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi darurat narkoba di Indonesia saat ini. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kebakaran yang menyebabkan 43 narapidana tewas di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Tanggerang, Banten dinilai akibat persoalan yang sistemik dan sudah berlarut-larut di dalam lapas, sehingga perlu mencari jalan keluar dan menemukan akar masalah dari persoalan yang kerap terjadi. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya desakan untuk Dirjen Lapas mundur dari jabatannya. Kebakaran yang menyebabkan 43 narapidana tewas di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Tanggerang, Banten dinilai akibat persoalan yang sistemik dan sudah berlarut-larut di dalam lapas, sehingga perlu mencari jalan keluar dan menemukan akar masalah dari persoalan yang kerap terjadi. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya desakan untuk Dirjen Lapas mundur dari jabatannya. Meski permintaan mundur merupakan hak politik dari setiap warga negara, namun dengan pencopotan jabatan Dirjen Lapas dinilai bukanlah solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lapas. Menurut Dasko, solusi yang dibutuhkan saat ini adalah mencari akar masalah dan jalan keluar bersama untuk mengevaluasi permasalahan sistem keamanan dan memecahkan persoalan di lapas-lapas seluruh Indonesia. Menurut saya, soal masalah permintaan mengundurkan diri itu adalah hak politik daripada warga negara. Baik itu kemudian dia sebagai pribadi maupun sebagai pimpinan partai politik atau anggota partai politik. Namun saya melihat kalau persoalan lapas ini lebih daripada
masalahnya yang memang sudah sistemik dan memang sudah berlarut-larut. Saya pikir justru jalan keluar yang paling tepat adalah sama-sama kita mengkaji dan mencari jalan keluarnya. Tidak cukup misalnya karena tragedi ini Dirjen Pasnya kemudian didesak dicopot. Tapi akar permasalahannya ini harus sama-sama kita cari jalan keluarnya, dan saya pikir sebagai sesama partai politik tentunya mempunyai saluran-saluran baik di legislatif, baik di tingkat nasional maupun ya mungkin karena ada yang masih kursinya di legislatif di daerah, tapi itu pun juga tidak mengurangi sumbangsarannya untuk memecahkan permasalahan yang rumit di lapas-lapas di seluruh Indonesia ini. Ya, justru dengan adanya peristiwa ini, marilah kita kemudian mengkaji, kemudian membuat opsi-opsi yang paling mungkin supaya hal-hal seperti ini tidak terhindari lagi. Tadi kan sudah sama-sama disampaikan bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan, betul tragedi. Oleh karena itu kewajiban kita semua pihak, baik anggota DPR, baik pemerintah, maupun pihak di luar pemerintah dan DPR untuk sama-sama mencari jalan keluarnya, saya pikir itu. Dari Jakarta, Anggi Balkis, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Dalam rapat terbatas mengenai evaluasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian terkait pandemi COVID-19 untuk menghindari adanya euforia yang berlebihan. Presiden meminta kepada jajaran dalam kementeriannya untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Dalam rapat terbatas mengenai evaluasi penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan sejumlah hal penting yang perlu menjadi perhatian terkait pandemi COVID-19 untuk menghindari adanya euforia yang berlebihan. Presiden meminta kepada jajaran dalam kementeriannya untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Diperlukan kesadaran dari masyarakat tentang potensi penularan COVID-19 yang tetap dan akan selalu mengintai, yang ketika masyarakat sedikit lengah dan membuat peningkatan kasus COVID-19. Jokowi juga menyampaikan kabar terburuk melalui pernyataannya tentang COVID-19, bahwa COVID-19 merupakan sesuatu yang dapat dikendalikan melalui protokol kesehatan yang ada, tetapi COVID-19 tidak akan pernah hilang. Kita semuanya bersama-sama harus menyampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat, bahwa yang namanya COVID ini tidak mungkin hilang secara total. Yang bisa kita adalah mengendalikan, ini penting. Statement ini penting sekali. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat untuk tidak larut dalam euforia terhadap kasus COVID-19 yang kini mulai berangsur turun. Luhut menyinggung kerumunan di restoran Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan yang sempat viral. Luhut juga mengatakan masih banyak restoran dan kafe yang belum menerapkan dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta masyarakat untuk tidak larut dalam euforia terhadap kasus corona yang kini mulai berangsur turun. Luhut menyinggung kerumunan di restoran Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan yang sempat viral. Luhut juga mengatakan masih banyak restoran dan kafe yang belum menerapkan dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, yang padahal aplikasi ini dapat membantu menghindarkan masyarakat dari risiko tertular COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyatakan bahwa pemerintah mampu menjamin keamanan data pribadi penduduk dalam aplikasi Peduli Lindungi. Penyimpanan data aplikasi Peduli Lindungi dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, sementara penanganan keamanan data dibantu oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kami juga masih melihat banyaknya restoran kafe yang masih belum menerapkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi. Padahal ini semua adalah untuk keamanan kita bersama. Terkait keamanan data di dalam Peduli Lindungi, pemerintah menjamin keamanan data tersebut. Dan saat ini penyimpanan data dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Informasi dengan penanganan keamanan data dibantu oleh Badan Cyber
nasional, Badan Cyber Negara. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempersiapkan teknologi untuk mendeteksi para pengunjung yang mendatangi tempat-tempat yang melanggar peraturan PPKM. Para pengunjung yang hadir ke tempat-tempat yang melanggar peraturan PPKM akan diberi sanksi dan diblokir sehingga tidak diizinkan untuk mengunjungi tempat lain di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempersiapkan teknologi untuk mendeteksi para pengunjung yang mendatangi tempat-tempat yang melanggar peraturan PPKM. Para pengunjung yang hadir ke tempat-tempat yang melanggar peraturan PPKM akan diberi sanksi dan diblokir sehingga tidak diizinkan untuk mengunjungi tempat lain di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, dengan sistem yang dipersiapkan oleh Anies, nantinya para pelanggar prokes akan diberi sanksi berupa tidak diizinkan masuk mal atau tempat-tempat lain yang menerapkan sistem itu. Karena dengan sistem itu, pengelola atau orang yang melanggar prokes akan tercatat. Untuk itu, Anies mengingatkan agar masyarakat disiplin untuk tidak bepergian ke tempat yang berpotensi ada kerumunan. Dia juga mengingatkan untuk tidak melepas masker meski ada penyesuaian atau pelonggaran. Di Holy Wing kita menemukan pengelola yang tidak mencerminkan sikap bangsa kita. Nah, bagi ke depan, kita tadi salah satu dibahas, yang nanti akan kena sanksi bukan saja pengelolanya, oke? Tapi mereka yang berada di tempat itu akan diblok sehingga tidak bisa pergi ke mendatangi tempat manapun juga selama waktu tertentu. Jadi sekarang sedang disiapkan teknologinya. Jadi kalau Anda berada di tempat yang sudah ada pelanggaran, sebelum keluar Anda akan di-scan semuanya. Oke, di-scan, Anda masuk dalam blacklist orang yang tidak bisa pergi kemana-mana nanti. Karena kemanapun Anda pergi, Anda akan ditolak. Karena Anda ikut rame-rame melakukan pelanggaran. Jadi yang kena sanksi sekarang ini baru pengelola tempatnya. Nantinya supaya begini, kalau Anda lihat satu tempat di situ melanggar, keluar aja dah. Daripada nanti Anda ikut kena sanksi. Sanksinya apa? Ya di rumah aja. Dari Jakarta, Eki Rido, Natali Gultom melaporkan untuk Sinpo TV. DPRD Provinsi DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja tahun anggaran 2020. Pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah Raperda ini didasarkan ketentuan pasal 9 ayat 4 huruf A angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja tahun anggaran 2020. Pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah ini didasarkan ketentuan pasal 9 ayat 4 huruf A angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah, maka peraturan daerah tersebut akan diserahkan kepada gubernur untuk ditindaklanjuti. Saya sekali lagi menanyakan, apakah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dapat setujui? Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang hadir mewakili Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD DKI Jakarta yang mengesahkan Perda P2 APBD 2020. Bersama Pemprov di atas persetujuan dari DPRD DKI Jakarta dan juga masukan, rekomendasi, saran, pernyataan akan menjadi perhatian kami untuk dapat kami sempurnakan proses penganggaran di tahun-tahun ke depan. Dari Jakarta, Eki Rido, Natali Gultom melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan juga media Sinpo lainnya. Saya Jihan Nabila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.